Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, wa huwa alladzi wasi'a kulla shay'in rahmatan wa 'ilman wa tadbira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala bi jami'i mahamidihi hamdan katsira, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan adtakhiruha liyawmin kana sharruhu mustatira. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, ba'athahu Allahu lin-nasi bashiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang mulia dan penuh kebahagiaan ini, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bergembira menyambut hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Seraya menggerakkan lidah, membasahkan bibir, bertakbir, bertahmid dan bertahlil menggemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di seluruh angkasa raya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa Ramadan itu, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Bahagia karena kita kembali kepada fitrah, bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitri. Bahagia karena berhasil berjuang melawan hawa nafsu sebulan lamanya di bulan Ramadan. Bahagia karena dapat berkumpul dan berjumpa kembali dengan sanak keluarga, sahabat dan teman sejawat yang telah lama tidak bersua. Namun kebahagiaan hari raya ini masih dibaluti juga perasaan iba dan sedih karena ditinggalkan bulan Ramadan yang mulia, sebaik-baik bulan Qamariyah dengan segala fadilah, pahala dan rahmat yang Allah curahkan kepada segenap hambanya. Seraya berbisik di dalam hati, mungkinkah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dan merasakan hangatnya kebersamaan seperti tahun ini?
Kerinduan dengan Ramadan takkan pernah pudar. Bukti bahawa kita merasakan cinta yang hakiki bersama Ramadan. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan, "Idza dzukta halawatal fasilah la 'arafta murral qati'ah." Jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersama, niscaya engkau akan merasakan pahitnya perpisahan. Terkadang timbul rasa penyesalan sesaat setelah ditinggalkan bulan Ramadan, karena mungkin selama bersama Ramadan tidak menjalankan hak-haknya dengan sempurna. Mungkin banyak melalaikan peluang maghfirah Allah, atau tidak memanfaatkan masa-masa penuh berkah itu, atau membiarkan waktu mustajab berlalu begitu saja, melewatkan amalan dan pahala yang melimpah ruah dengan sia-sia. Barangkali sebab demikianlah menetes air mata ini bak pepatah yang mengatakan, "Laisal firaqu kuntu baqiyan walakinnal liqa'a kuntu nadima." Bukanlah perpisahan yang aku tangisi, tapi perjumpaan yang aku sesali. Kita juga menyadari bahawa tidak ada jaminan akan berjumpa dengannya di tahun yang akan datang. Boleh jadi ajal lebih dahulu menjelang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka telah datang, tidak dapat mereka mengundurkannya barang sesaat, dan tidak pula mereka dapat memajukannya. Bahkan tidak sedikit dari saudara-saudara dan sahabat kita yang dulu masih solat bersama kita di tahun yang lalu, masih beradu bahu, bertatap muka, berbagi senyum dan tawa, dan saling bertegur sapa, kini tak tampak lagi karena maut telah memisahkan raga. Ada banyak sanak keluarga kita yang wajahnya masih terbayang di pelopak mata, senyumnya masih terlintas di dalam hati. Namun Idul Fitri kali ini mungkin sedikit tampak berbeda. Mungkin kalau selama ini tangisan anak-anak sebagai pemecah keheningan suasana, tawa candanya sebagai pengobat lelahnya jiwa, mungkin kini mereka telah berlalu, hanya bekas tapak rangkanya yang masih terbayang di dalam pikiran kita. Kalau selama ini selalu ada gurauan adik, kakak dan abang sebagai penghibur sesaknya hati, rangkulan bahu dan tintinan tangan mereka sebagai pengokoh lemahnya badan, tempat menghibah di kala sempitnya pikiran, tempat berbagi di kala besarnya perkara menghimpit kehidupan, mungkin kini semua itu hanya menjadi kenangan yang tetap tertancap tajam dalam benak hati. Kalau selama ini biasanya sebelum matahari Syawal menyingsing di ufuk timur, ada tubuh yang kita peluk terlebih dahulu, yaitu tubuh yang dulu pernah mengandung diri kita 9 bulan, tubuh yang selalu mencucurkan keringat mencari nafkah, tubuh yang tiada pernah lelah berjuang membesarkan kita. Dan biasanya selalu ada tangan-tangan yang terlebih dahulu kita genggam dan cium, yaitu tangan yang dulu pernah menimang dan menyuapkan makanan ke dalam mulut ini, yang tanpa jemu mengatahkan keduanya memohon untuk kejayaan diri ini, tangan yang selalu menenangkan gundahnya hati di dalam dada. Dan biasanya selalu ada kaki-kaki tempat bersimpuh terlebih dahulu, yaitu kaki yang senantiasa kokoh mendukung, tegar melangkah membela dan membesarkan tubuh ini, seraya memohon maaf dan ampunan sambil memeluk, mencium dan bersimpuh. Itulah tubuh, tangan dan kaki ayah dan bunda, tambatan hati belahan jiwa yang tak bisa digantikan oleh siapapun, dengan apapun dan bagaimanapun. Namun ada di antara kita yang suasana lebarannya tahun ini jauh berbeda, karena ini hanya pusara. Kali ini hanya pusara mereka sebagai tempat untuk meluahkan rindu, kenangan dan kebersamaan yang senantiasa mengalir di dalam dada, hanya menjadi bahan cerita. Sekian lama kita berpisah dengan mereka, entah kapan akan kembali bersua. Di hari kemenangan ini, takbirlah yang mampu mengusir pilu lara itu, takbirlah yang memusnahkan kesedihan itu, takbirlah yang bisa mengisi keheningan jiwa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir adalah ungkapan membesarkan Allah dan meresapi makna yang terkandung di dalamnya, bahawa selain Allah adalah kecil. Kalimat takbir juga mengingatkan kita akan siapakah dan apakah yang kita besarkan selama ini. Hartakah, duniakah, uangkah, jabatankah, atau mungkin anak istri dan keluargakah yang mampu mengalahkan besarnya Allah di dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
lebih dari 1400 tahun yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar untuk berkhutbah Idul Fitri, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada sahabat-sahabatnya. Namun pada saat itu terdapat peristiwa yang tak biasa terjadi sehingga menimbulkan tanda tanya di hati para sahabat. Cerita ini dinukilkan oleh sebagian besar kalangan ahli hadis seperti Imam Tabrani, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tirmizi dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, faqala amin amin amin, seraya berkata amin 3 kali. Qila ya Rasulullah, innaka sa'idta al-mimbar, qulta amin amin amin. Wahai Rasulullah, apakah gerangan yang membuat engkau tadi berkata amin 3 kali ketika menaiki mimbar pada setiap tingkatnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibril atani faqala raghima anfu rajulin adraka ramadhana wa lam yughfar dhanbuhu. Baginda menjawab, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah orang yang diberikan kesempatan hidup dalam bulan Ramadan namun tidak terampunkan dosa-dosanya. Qul amin faqultu amin, katakanlah amin maka aku pun mengaminkannya. Thumma qala raghima anfu rajulin dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik, qul amin faqultu amin. Kemudian Jibril berdoa lagi, celakalah orang yang jika disebut namamu di sisinya namun ia enggan bersalawat kepadamu, katakanlah amin dan aku pun mengaminkannya. Selanjutnya Jibril berdoa lagi, raghima anfu rajulin adraka abawahi aw ahadahuma falam yabirrahuma, qul amin faqultu amin. Jibril berdoa, celakalah orang yang dikaruniai hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya namun ia tidak berbakti kepada mereka, ucapkanlah amin dan aku pun mengaminkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah seorang dari keduanya yang masih hidup merupakan sebuah kewajiban dan tuntutan dari Allah dan Rasulnya. Namun yang mesti menjadi perhatian kita bahawa berbakti kepada mereka tidak hanya terbatas ketika mereka masih hidup di dunia, akan tetapi ketika mereka telah tiada, kita pun dituntut untuk berbakti. Bahkan tingkat berbakti di saat keduanya telah tiada jauh lebih sulit, karena keduanya tak lagi tampak di mata, khidmatnya tak bisa lagi diukur dan dinilai dengan panca indera. Bagaimana mungkin berbakti itu terputus bila mereka telah meninggal dunia ini? Bukankah tubuh yang kini tampak gagah merupakan hasil dari kandungannya 9 bulan 10 hari? Bukankah daging di tubuh ini merupakan air susu 2 tahun dalam sapihatnya? Bukankah darah yang kini mengalir silih berganti dan tulang yang kokoh penyangga badan merupakan nafkah yang pernah mereka beri? Bukankah hadirnya jiwa kita ke dunia merupakan pengorbanan mereka mempertaruhkan nyawa, bersimbah darah, bermandikan keringat, yang semua itu tak mampu dibalas dengan apapun, belum lagi kasih sayang dan cinta yang tiada bertepi, sanggup mendahulukan kepentingan kita daripada kebutuhan pribadi. Maka oleh karena itu, berbakti kepada keduanya tidak mengenal batas dan akhir. Selagi tubuh ini berfungsi, selama darah ini mengalir, selama itu pula lah bakti, jasa dan doa itu tetap mengalir. Hingga besar perjuangan dan pengorbanan keduanya Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, dan perintah berbakti kepadanya langsung Allah wajibkan melalui wahyunya. Wa wasainal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Maka tepatlah bila orang tua adalah ladang kebaikan untuk menggapai surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, menyia-nyiakan mereka bisa menjadi lembah yang menghantarkan kita ke jurang api neraka dan kemurkaan Allah. Ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidain.
Keridhaan Allah pada keridhaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ibu bapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbahagialah kita yang masih memiliki ayah dan bunda ataupun salah satu di antaranya. Berbaktilah kepadanya ketika masih hidup maupun telah tiada. Rawatlah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta, tak pun sebesar dan setara dengan kasih sayang mereka dulu terhadap kita. Karena sejatinya kita tak akan pernah sanggup menggapai 1/10 kecintaan mereka dengan cara apa dan bagaimanapun. Hingga mereka dalam keadaan sakit, tua, tak berdaya dan membutuhkan pun, tidak jarang mereka memendam dan menguburkan perasaannya karena rasa kasihan yang terlalu tinggi terhadap kita dan perhatian yang sangat dalam untuk membahagiakan kita. Mungkin karena rasa tak mau menyusahkan dan memberatkan anak, kita akan tetap dipandang dan dilihat anak oleh mata kasih mereka. Walau sejaya apapun kehidupan kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, maka balaslah perhatian itu dengan kesadaran dari kita, memberi tanpa dipinta, ingat tanpa diberitahu, mengulur tanpa diharap. Yakinlah bahawa orang tua, ayah dan ibu tidak akan pernah meminta balasan, tidak pernah mengenang jasa, apalagi mengungkapkan perjuangan dan pengorbanannya dengan kata-kata. Berbakti juga diwajibkan atas kita di saat keduanya telah tiada, lebih-lebih lagi pada penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Karena kebahagiaan hari raya ini juga dirasakan oleh keluarga dan sanak famili kita di alam barzah. Hal ini dikarenakan Allah memberi kebebasan dari azab pada hari ini, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi ta'ala 'inda kulli yawmin min syahri Ramadan wa kulli lailatin 'utaqa'u minan nari 60,000 fa idza kana yawmul fitri a'taqa mithla ma a'taqa fi jami'i syahri 30 marratan 60,000." Bagi Allah, pada setiap hari dari bulan Ramadan dan setiap malamnya, hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka sebanyak 60,000. Maka jika masuk hari raya Idul Fitri, Allah akan bebaskan pada hari itu sebanyak yang Allah pernah bebaskan dalam sebulan penuh, yaitu 30 kali lipat dari 60,000. Jika demikian halnya bagi calon penghuni neraka, yakni mereka yang melakukan dosa besar, tentu berbeda halnya dengan keluarga kita mukmin yang meninggal atas ucapan la ilaha illallah. Tentu mereka telah lama diberikan keringanan oleh Allah di dalam Ramadan dan di hari yang fitri ini. Namun saudara-saudariku, di hari ini kemewahan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita dapatkan, emas permata harta yang berharga yang kita miliki, taklah berarti dan berharga bagi kebahagiaan mereka. Akan tetapi lantunan doa dari anak, lantunan doa dari kakak, abang, adik, ayah dan ibundalah yang mereka dambakan, serta bacaan Al-Quran jugalah yang dapat kita bagi. Mereka akan berbangga dan berbesar hati di hadapan sahabat-sahabat mereka di alam barzah atas apa yang kita persembahkan bagi mereka pada hari ini. Jikalau pahala itu bisa diumpamakan dengan kebutuhan di dunia ini, maka mungkin seorang ibu akan berbangga di hadapan kawan-kawannya di alam barzah atas baju yang dihadiahkan anak-anaknya, seraya berkata, "Ini baju dari anakku," sambil menyebut nama anaknya. Meski aku telah lama meninggalkannya, namun namaku tak pernah luput dari hatinya. Mungkin demikian juga kebanggaan seorang ayah di alam barzah yang merasa senang karena disuguhkan makanan lezat yang mengenyangkan perutnya oleh anaknya di dunia. Kiriman adik untuk abang dan kakaknya, anak dari ayah dan ibunya, yang satu membanggakan abangnya, yang lain membanggakan ayahnya. Demikianlah yang terjadi di antara penghuni alam barzah pada hari ini. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang di dalam kitab Sunan Nasa'i dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga di dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi, hadis dari Abi Qatadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man walla akhahu falyuhsin kafanahu fa innahum yatazawaruna fiha." Barang siapa yang mengurusi jenazah saudaranya, hendaklah ia memperbaiki kafannya, karena sesungguhnya mereka saling berjumpa di alam barzah. Suasana yang riang gembira itu akan berakhir menjelang mereka akan kembali pada perhitungan amalnya. Di saat matahari nanti tenggelam akhir hari raya 1 Syawal ini, mereka akan kembali digiring ke alam barzah.
Sungguh bahagianya jika mereka pulang ke kampungnya dengan wajah ceria, hati yang bahagia, saling berbangga akan kita di hadapan kawan-kawannya. Namun ada seorang ibu atau bapa dengan rambut yang telah beruban, badan yang telah keriput, tulang yang sudah lemah, masih memakai baju dan lusuh, dan perut yang masih lapar menanti kiriman dari keluarganya. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya yang berbaju baru dan perut kenyang, penuh tawa dan kebahagiaan tentang apa yang ia tanti, sambil berlinang air mata, ia menjawab, aku menunggu kiriman dari anak-anakku, adik abang dan keluargaku. Kesedihan mereka yang terdalam bukan karena harus kembali dihisap sesaat lagi, namun ketika ia melihat kawan-kawannya di alam barzah pulang membawa hadiah dari keluarganya, namun ia harus kembali dengan hampa. Padahal cinta, kasih dan sayang yang mereka berikan tak berkurang sedikit pun kepada keluarganya, sebagaimana kawan-kawannya memberi hal yang serupa kepada keluarganya. Sampaikah hati kita, tegakah kita jika mata ibu yang dulu pernah hampir tak terpejam untuk berjaga siang dan malam harus meneteskan air matanya ketika ia kembali karena tak ada anaknya yang ingat akan dirinya? Sanggupkah kita biarkan tangan ayah yang dulu selalu menimang dan merawat kita harus kembali dengan hampa tanpa ada kiriman hadiah dari anaknya? Mungkinkah kita biarkan perasaan syahdu abang, adik dan kakak yang dulu berbagi tawa dan canda bersama kita menggantikan posisi ayah dan ibu ketika tiada, jika di hari yang fitri ini tidak ada yang ingat akan mereka? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disinilah makna berhari raya yang sering kita lupakan. Hari raya adalah hari berbagi dan peduli. Bukankah puasa mendidik kita menjadi insan yang ikut merasakan kepedihan dan kekurangan kaum fakir miskin? Zakat yang menuntun hati kita untuk mengikis sifat kikir, melatih jiwa untuk berbagi. Oleh karena itu, pada hari raya ini kita diharuskan menepuk dada, bertanya pada diri kita masing-masing, kemanakah akan kubagi kebahagiaan ini? Jika kita yang telah dewasa, mampu dan mapan dalam berbagai perkara bisa merasa terpukul dan terpuruk sedih ditinggalkan ayah dan bunda serta sanak keluarga, bagaimanakah gerangan anak-anak yatim yang masih kecil belia harus menyendiri menahan luka? Tempat bersandar sudah tiada, tempat mengadu dan bermanja pun telah sirna, bertahun-tahun belum dan tak akan berjumpa dengan orang tua. Hendaknya kita bersyukur karena masih pernah merasakan hangatnya pelukan bunda, eratnya pangkuan ayahanda. Maka bagilah kebahagiaan itu kepada anak-anak yatim yang mungkin tak pernah merasa melihat raut wajah ibunda dan timangan dari ayahnya. Sebagaimana perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita contoh melalui sebuah kisah yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikhul Kabirnya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan salat Aid. Kemudian beliau melihat anak-anak kecil yang sedang bermain dan bercandaria di jalan. Namun di antara kerumunan anak-anak yang tengah bermain itu, beliau melihat seorang anak yang menangis tersedu-sedu seraya memakai pakaian yang jelek, koyak-koyak. Maka beliau pun menghampirinya dan berkata, "Mengapa engkau menangis dan tak ikut bermain, anakku?" Anak itu pun menjawab, "Ayahku telah meninggal dalam peperangan dan ibuku menikah lagi. Ayah diriku memakan hartaku dan mengeluarkan aku dari rumahku. Tak ada bagiku makanan dan minuman, bahkan tempat untuk berteduh pun aku tak punya. Ketika aku melihat anak-anak sebayaku bermain bergembira, kembali sedihlah hatiku, bertambah piluhlah hatiku, terbayang hari-hari indah dulu bersama ayah. Maka menangislah aku akan nasibku ini." Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengambil dan memangku tangan anak itu seraya berkata, "Wahai anakku, maukah engkau jika aku menjadi ayahmu, Fatimah saudarimu, Ali pamanmu, Hasan dan Husain saudaramu?" Dari situ tahulah anak kecil ini bahawa yang bertanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya tiada kepalang. Sontak ia tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tak mau ya Rasulullah?
Beliau pun membawanya ke rumah. Ia kenakan pakaian baru, ia beri makan dan kenyangkan anak itu dan bahagiakan hatinya. Selanjutnya anak itu pun kembali keluar dengan penuh keceriaan, bermain di jalan-jalan. Anak-anak sebayanya pun menghampirinya seraya bertanya, "Tadi engkau menangis dan menyendiri, kini apakah gerangan yang membuatmu bahagia sedemikian rupa?" Anak yatim itu pun menjawab, "Tadi aku lapar, kini telah kenyang. Tadi aku tak berpusana, kini telah dikenakan baju baru. Tadi aku yatim, namun kini baginda Rasulullah ayahku, Fatimah saudariku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku." Beginilah makna berbagi dalam hari raya yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan bagi kita. Namun ketahuilah wahai adik-adikku, anak-anak yatim, janganlah engkau berkecil hati. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini terlahir sebagai yatim. Bahkan belum sempurna merasakan hangatnya pelukan ibu, lembutnya kasih sayang ibu, beliau sudah menjadi yatim piatu. Maka tepatlah jika baginda bersabda, "Ana wa kafilul yatim, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku dan pengasuh anak yatim kelak seperti ini di dalam surga. Seraya baginda Nabi menunjukkan jari tengah dan telunjuk yang agak merenggang. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, bahawa ada lagi yatim yang lebih dahsyat dari kehilangan ayah dan bunda. Yang dalam pepatah disebutkan, "Laisal yatimu man mata waliduhu, balil yatimu yatimul ilmi wal adab." Bukanlah yatim yang perlu ditangisi dan disesali bagi yang meninggal ayahnya, namun yatim yang perlu ditangisi dan disesali, dan yang paling dahsyat adalah yang hilang ilmu dan adabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya juga hari di mana kita kembali kepada fitrah Islam, hari di mana kita harus menyadari bahawa manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah mau bertaubat. Ingatlah selalu bahawa sejatinya hidup ini senantiasa dalam bantuan orang lain. Sejak kita dilahirkan ke dunia hingga tubuh terkujur tak berdaya dikuburkan ke dalam tanah meninggal dunia yang fana, tetap membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, tidaklah ada salahnya jika kita ringankan tangan untuk mengundur, meminta atau memberi maaf. Karena orang yang pandai adalah orang yang lebih mementingkan kehidupan yang panjang daripada kenikmatan sesaat. Sanggupkah kita bersemayam di dalam neraka karena gengsi dan sombong, dendam yang masih subur tumbuh di dalam hati? Ingatlah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li muslimin an yahtura akhahu fawqa thalath layalin famata dakhala an-nar." Tidak halal bagi seorang muslim memalingkan atau menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Jika mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan masuk neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebaran adalah sebagai tolak ukur dan barometer dalam menilai tingkat ketakwaan kita. Buah dari puasa itu sendiri, dan sebagai wadah untuk mengukur seberapa besar nilai-nilai dari madrasah Ramadan itu yang masih tersisa di dalam diri kita. Masih mampukah kita memetik dan menikmati hasilnya, ataukah ia sirna dan pupus bersama dengan berakhirnya Ramadan itu? Jika kita hidupkan hari-hari Ramadan dengan membaca Al-Quran, kita dilatih untuk menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan tahajud, kita makmurkan masjid-masjid dengan salat berjamaah, hendaknya semua itu kita istiqamahkan di bulan yang lain. Jika Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba yang muhsinin, yakni yang merasakan muraqabahnya Allah, merasa senantiasa dalam pengawasan, pantauan, penilaian dan perhatian Allah, menguji kita agar mampu mengedepankan kehendak Allah atas diri kita daripada kehendak hawa nafsu, rela menahan lapar dahaga, menjauhkan dari makan dan minum dan segala membatalkan puasa, dan yang mensirnakan pahalanya meskipun ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Sungguh pendidikan jiwa dan karakter yang luar biasa. Jangan biarkan nilai-nilai itu berkurang, apalagi sampai hilang. Ramadan latih kita untuk dapat menahan memakan harta yang halal. Jangan sampai kita malah terlalu mudah merengkus harta yang haram. Na'udzubillahi min zalik. Begitu banyak nilai-nilai kebaikan di dalam Ramadan, pelajaran dan pendidikan di dalam zakat, hikmah-hikmah berhari raya yang dapat mencetak kita menjadi hamba yang sempurna, baik hablum minallah maupun hablum minan nas.
Jika semua itu dapat kita jaga dan kita lestarikan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita sepanjang hari bahkan seumur hidup, tentu akan tercipta keharmonisan dalam masyarakat kita, yang tentu akan mampu menjadikan Kabupaten Rokan Hulu yang kita cintai ini, kepenuhan yang kita banggakan ini, negeri yang gemilang, terbilang dan terpandang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil hakimil alim wa asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu salatan wa salaman kamilaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha rabbakum wa'buduhu wa ati'uhu wa wahhiduhu fala ilaha ghayruh in aradtum dukhulal jinan wa rumtum ridar rahman wa talabtus salamata minan niran fa alaykum bitauhidil malikid dayyan wa salamatil aqidati minal adran wa tahqiqil ubudiyyati wal iman. Ala wa sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir kama amarakum al-mawla al-latif al-khabir. Faqala Allah ta'ala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-awwah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Warda Allahumma an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ma'an baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in. Warda Allahumma anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba tidaklah layak masuk ke dalam surgamu karena banyaknya dosa kami laksana pasir di pantai dan senantiasa akan bertambah. Kami akui ya Allah bahwa kami bergelimang dosa dan kesalahan, banyak melalaikan kewajiban, kurang dalam pengabdian, sementara umur kami senantiasa berkurang setiap harinya. Bagaimana ya Allah kami menutup kesalahan-kesalahan kami ini? Namun tubuh dan kulit kami tak sanggup ya Rabbi menahan pedihnya siksa neraka-Mu. Kami hamba yang lemah ini mengadahkan tangan seraya bermohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, pandangilah kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun, tiada tempat mengadu kami melainkan kepadamu ya Rahman ya Rahim. Jika Engkau tolak kami, kepada siapa kami harus menghibah dan mengharap lagi ya Allah? Maafkanlah kami ya Allah jika banyak melalaikan hak-hak Ramadan pada tahun ini, dan panjangkanlah umur kami ya Allah dalam taat dan iman untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan keberkahan itu di tahun yang akan datang. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah oleh-Mu kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah tiada, dan sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana keduanya mendidik kami dengan penuh kasih dan sayang sewaktu kami masih kecil belia hingga kami besar dewasa.
Balaslah ya Allah dengan pahala yang tiada hingga atas letih ibunda mengandung kami 9 bulan lamanya. Balaslah ya Allah dengan surgamu atas darah yang ditumpahkan dan nyawa yang dipertaruhkan saat melahirkan kami. Balaslah ya Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda atas keringat dan peluh yang dicucurkan ayah untuk menafkahi kami. Balaslah ya Allah pengorbanan keduanya atas sakit yang selalu ditutupi, tidur yang banyak dikurangi, dan sedih yang selalu disembunyi. Balaslah ya Allah dengan keridhaan-Mu atas kasih sayang yang tak pernah pudar dan doa yang selalu dilantunkan bagi kejayaan dan kesehatan kami. Demikian juga ya Allah hendaknya curahkanlah ampunan dan kasih sayang-Mu ke atas abang, kakak, adik-adik dan sanak keluarga kami yang selalu memberi senyum dan tawa di kala luka kami, pelapang hati di kala sempit kami, penghibur pilu dan lara kami, dan peramai kesunyian kami. Kumpulkanlah kami ya Allah kelak bersama kembali di dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim, jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu dan zuriah kami orang-orang yang saleh dan salihah, menjadi qurratu a'yun, permata hati dan jiwa dalam kehidupan kami. Jadikanlah mereka kelak menjadi penuntun dan pembimbing langkah akhir perjalanan hidup kami di dunia ini. Di saat lidah kami telah menjadi keluh, badan telah terbujur kaku, jadikanlah ya Allah lirih suara mereka berbisik penghantar akhir kalam kami mengucapkan La ilaha illallah ketika sakaratul maut kami. Ya Allah, kami hamba-Mu ikhlas menjalankan amanah dari-Mu, membesarkan, mengasuh dan merawat mereka, memandikan tubuh mereka sejak kecil hingga balita, mengenakan pakaian terbaik yang kami usahakan tanpa mengharap imbalan dan jasa. Namun perkenankanlah ya Allah permohonan kami agar kelak mereka lah yang memandikan tubuh kami yang tak lagi bernyawa, menyirami air ke badan kami diiringi doa, dan mengenakan pakaian terakhir kami yang putih tak berjahit itu untuk pertama dan terakhir kalinya. Ya Allah, muliakanlah kelak tubuh kami di dunia ini di saat tiada yang berkenan lagi menghampiri, dengan Engkau jadikan anak kami yang mengimami salat jenazah atas mayat kami, peneman iringan langkah keranda menuju lahat kami. Jadikan ya Allah mereka orang-orang yang gemar dan suka mendirikan solat, membaca Al-Quran, beribadah dan bersedekah, dan tak lupa mendoakan arwah kami, dan kelak kumpulkan kami ya Allah di dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.